Hai hai, kita Eke Debi, Eke Elman RT Limba dari Studio Peres. Elman Go, Debi dan Elman bergol. Sis, jangan lamun tersambet nyebur. Oh iya kan? Enggak, lagi ngeliatin seger kali Asri ya. gitu ya. Asri Mending gitu. opening dulu deh Delman Gaul hari ini. Oh iya, kita belum opening dulu. Iya. Hai, ketemu lagi di Delman Gaul. Debi Elman bergol. Hari ini siapa sih bintang tamu kita? Hari Indang ya, Say. Ini kita lagi ada di rumahnya nih, Say. Wow, rumahnya aja ada kolam renang. Ember, dia lagi make up bentar. Bentar lagi dia nyusul kita. Cuca. Desi ini adalah seorang ibu. Zaman dulunya Eke waktu kenal dia tuh single mom. Oke. Punya ani-ani dua no. Ani-aninya Ani-ani masih koci waktu itu. koci, Iya, ani-ani koci. ember ya. Terus Desi orangnya pekerja keras, Say. Sangat bekerja keras. Pokoknya kita tuh dulu sering jalan. Eke sering jalan bareng sama dia. Eke sering denger curhatnya Desi. Nanti juga dengerin deh curhatnya Desi. Iya, aku kan juga suka kan gosip-gosip rumpi-rumpi, Say. Ember, iya kan. Kalau gitu nanti ya kita... kenal ani-aninya deh. Ya iya, siapa sih itu yang cucok tinggi itu Iya, kan, tinggi, gagah pemain gitu. basket kan. Emberan. Oh iya, kalau dia lagi nonton Eke gangguin. Maksudnya maksudnya nontonnya ngapain? Nonton Eke nyanyi Oh dong. nyenyang, ya gitu kayak goda-godain Desi. Iya kayak hai yang di sana Ya, gitu. gitu. Agak-agak dangdut, namanya biduan dangdut ya nih. Ya udah kalau gitu nanti kita ketemu sama bintang tamu kita ini seorang wanita gagah perkasa, bukan gagah perkasa, maksudnya pantang menyerah. Bener, dan juga hidupnya. Dan juga anak ani-aninya Ani-aninya kita mau juga. undang juga. Ember. Mending langsung aja kita duduk sampai dia datang ya. Emberan. Here we Iya. go. Stay terus di Delman Gaul. Debi Elman Gaul. bergaul. Hai semuanya. Aku sekabaret kawan nuas semuaranya kalua mawar belajio bahasa gaul listik belalang kupu-kupu Kama Sutra Indang Di Tokopedia. Terus di Dalmatian Indang Adin Apose. Di Dalmatian Kama Sutra Indah Adinda anekdot ya, Nih, ya kan? anekdot. Terus ada dialog. Contoh-contoh dialog kayak ginjang ya kan. Emberan. Jadi bisa latihan nih Ember, someday dipraktekin. emberan dan juga ada kosakatanya. Ada kosakatanya, kumpulan kosakatanya ya. Ini edisi di Tonga yang ketiga. Nah, Emberan. yuk cus. Belalang kupu-kupu Kama Sutranya. Kita Udin di Sindang bersamde Radio. Halo. Kita udah Deborah. kita udah diundang di sini. Kita udah bisa main-main ke rumahnya. Sekarang kita waktunya bertanya-tanya Ria ya. Oke, boleh sekali mau Boleh tanya lebo ya. apa? Boleh lebo. Jadi desa aneh-aneh koci Ya. kan nggak tahu zaman kita dulu ya. Betul. Zaman kita juga aneh-aneh koci. Betul. Aku taunya sih mereka kalian berdua udah yang wow, udah famous. Oh, Gitu. taunya udah famous. Udah- Sebelum famous iya, saya nggak udah- tahu. Kalau belum. Nah, itu udah dia. bahasa Balandanya tuh udah bekend. Oh, weet je. Jadi ya waktu zaman flamboyan dia udah nonton belum? Dia nonton lah. Udin. nonton. Itu ya SMP, SMA. SD masih SD. Aduh, masih kleine jongen. Kleine jongen, ik was een kleine jongen. En leuk, ja, ja, En leuk. ja. Spreek je Zo, Nederlands? ja, of Iya. course lah. Sam, ya udah Een hari- beetje maar. Ya udah jadi Panda. Ja. We gaan in het Nederlands interviewen ya. Artinya apa no? Jangan dong, jangan ngarep. Editor. dong. Editor, rasain lu. Oke, kita ngobrol ya. Jadi Regi ini adalah dulunya tuh temen jalan Eke juga ya. Oke. Zaman Eke muda-muda Yes. ya. Betul. Yang hang out kemana aja. Betul. Yang pokoknya kalau Eke mau pergi ke Mande, Eke butuh temen, pasti Eke carinya Desa. Iya. Teman-teman Gilda ya nih. Gilda. Ya. Karena zaman itu Eke Iya. single. Ya betul. Iya kan? Jadi Single juga- panjang, jadi nemeninnya panjang sekali karena singlenya lama. Bongkar kali nanti Iya, ya. bongkar, tenang,
ngantri, jangan tanya. Lu Eka mau tik 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 gitu ngantri. Harus lewat Dep, audisi kayak dulu nyari ya, yang kan? ini deh, Dep. Ini kurang cucok yang ini aja deh Bora gitu. Tapi banyak. Jangan tanya. Saking banyaknya, susah milihnya, jadi lama. Gitu ceritanya. Jadi kalau Eka singlenya Deborah. lama, Desa single momnya lama. Lama, Oh, bener. gitu. Iya, betul. Bedanya Eka ada J-nya di depan. J, genders. Bahasa gaulnya apa tuh genders? Genders. Oh, genders. Tuh Eka gendersnya lama. Jadi kita ngobrol ya dari awal dulu Regi. Rek, coba ceritain. Yei sebenarnya waktu itu Kawilarang kawin umur berapa sih? Aduh, Kaliwarang. Kawilarang. Kawilarang Eke itu kayak nama fam ya Kawilarang. Beneran non Kawilarang jangan dulu. Mamanya Rima Melati. Makanya Tumbang ya, kayak Nek. au gitu. Apa salah denger gitu. Kawilarang. Aduh Eka kawin itu muda sekali waktu 17 tahun. 17 tahun Rek. Yes, orang lagi tralala, Eka udah kawin. Tralala tuh maksudnya apa ya? Iya, orang lagi mau cari Berkaya. jodoh, Eka udah berpisah. Oh gitu. Eka menikah 17, Eka pisah 23. Tuh. Tuh, Oke. jadinya kan lucu kan? Orang lagi tralala, Eka menikah. Orang mau menikah, Eka berpisah. Jadi umur 17 Jadinya tahun. judulnya apa tuh Eka tuh? Kalau bahasa gaulnya apa tuh? Tralala, treleleng, tralolong, traliling ya. Ya, Kawilarang Ciremai, Kawilarang Ciremai. Ya, Iya. itu judulnya. Enggak, tapi menikah di umur 17 tahun berarti pas SMA apa sih? SMA. SMA. Aduh kalau SMA nggak naik-naik berarti kan. Kelamaan di SMP ya. Dan jadi di umur 17 tahun udah Menikah. menikah. Terus udah kayak gitu akhirnya menjadi single mother. Iya, Punya anak. 23. Punya anak 2, Oscar sama Mario. 23 udah punya anak. Udah 2 itu. 23 aku baru ngeletek loh. Makanya itu kamu baru ngeletek. Eko udah berpisah. Makanya bayangin perjalanan Eko jauh ya. Jadi umur 17 nikah terus 23 apa yang menyebabkan Yei bercerai? Mungkin karena kita terlalu muda. Masih sama-sama muda. Masih terlalu Egonya muda, masih tinggi ya. semua ego masih tinggi, fondasinya belum kuat Ya, gitu ya, ya. Jadinya itu yang mengakibatkan kayaknya kita pisah sih. Tapi kok ya berani, Rek? Karena biasanya rata-rata perempuan di usia muda gitu terus memutuskan untuk bercerai, mikir-mikir kan. Kadang-kadang dia mikirin gini, duh kasihan anak gue, pasti gitu. Karena gini, dalam perkawinan gue tuh sebenarnya gue nyoba. Gue Oh, nyoba untuk berjuang lah ya, berjuang. bertahan Ya, ya. dulu ya. Kan nggak mungkin kita berpisah, pasti coba dulu, tapi kok nggak ada perubahan. Akhirnya udah deh, kayaknya kalau sendiri mungkin itu masih pemikiran ya, mungkin lebih enak. Tapi akhirnya gue sendiri kelamaan juga 20 tahun. 20 tahun sendirinya. Sendirinya. Gue bukan takut ya, karena Trauma. trauma mungkin enggak juga, tapi mikir kesian anak-anak. Udah dah, kok konsentrasi aja mau Oscario. Jadi Fokus aja gitu kan. Nah, nanti kalau mereka udah SMA, tamat SMA baru deh aku berpikir lah untuk cari teman atau gimana gitu. Jadi memang fokus ke anak-anak sih terus benar. Fokus ke anak-anak dengan ngapain tuh? Oh, Ngurusin macem-macem. atau Nah, berkarir? nah, itu gimana itu tuh? perjalanan Anak masih kecil waktu masih dia kecil. cerai, jadi berapa Aduh, umur? Nek, kalau Eka mau cerita apa perjalanan hidup Eka. Aduh, kayaknya 2 hari 2 malam ya ini hidup dia. Kita bikin tenda aja kali ya. Bikin tenda kayaknya. Jadi Eka Hajatan. singkat aja ya. Jadinya perjalananku gini, perkawinanku tuh hidupnya tidak Bahagia. bahagia sudah Nggak tidak, mulus lah ya, nggak tidak mulus. tidak cukup juga enggak. Jadinya kan harus bantu. Iya. Karena gue pikir kan perkawinan tuh kan susah senang bersama, Iya. ya. Jadinya gue udah jualan cendol pagi-pagi jam 3 udah bangun. 3 pagi. 3 pagi, terus gue ngulek gado-gado udah. Terus gue bikin itu celemek tangan tuh pegangan panci tuh Oh, cepol. iya. Nah, gue bikin cepol jahit, Iya. gue jahit gitu. Anak-anak masih kecil. Nah, untuk bantu income gitu. Iya. Terus setelah pisah, nah nggak punya apa-apa kan, karena hidupnya susah. Gue jadi supir antar jemput, gue kredit mobil, terus gue antar jemput anak sekolah. Daripada Oscario bayar uang sekolahnya, gue bawa temen-temennya yang di Bintaro, gue antar mereka. Udah gue antar, gue balik, gue jemput orang-orang kantor, gue kirim lah. Jadi gue dua antar jemput setiap pagi. Bangun jam 4 Jadi pagi.
Tante nyetir sendiri. sendiri. Independent woman, strong woman, gila Ya, kalau mau balapan mah Eka ayo sini. Eka kalau di tol aja 60 Oh iya, per jam nggak bener, berani. harus 60 sekarang, hati-hati. Nggak, aku juga nyetir aja masih takut. Berarti apapun semua itu dilakuin ya? Tan, ya? Dilakukan. Ya. Gila ya, Ya, bisa. harus dilakukan. Oh gitu, Rek. Iya, Jadi dong. udah terbiasa ya. Udah begitu terbiasa. kerja keras Pokoknya gitu jadi ya. perempuan nggak boleh pasrah, nggak boleh mengalah. Dengerin. Tuh, jadi perempuan harus struggle, harus kuat. Harus bisa Dan setara harus dengan bisa. setara dengan laki-laki juga ya. Jadi artinya gini kan rata-rata perempuan tuh kan pada usia muda pasti berpikirnya kan aduh udah deh gue mencari pasangan tetap aja sama pasangan supaya anak-anak Eko bahagia. Ternyata nggak harus begitu juga ya. Rek. Gini. Mesti punya satu keberanian. Betul, gini. Kita lihat kita mau teruskan ini baik buat anak atau enggak. Oke. Gue setuju kalau itu baik, misalnya. Iya. Papanya cuman pemarah Iya, gitu ya. iya. Tapi mukulin itu kan nggak bagus buat Iya. anak-anak. Oke, Ya, oke. atau berantem setiap hari, lempar-lemparan atau Iya, segala iya. macam itu kan anak tumbuh, ingat loh, anak dan apalagi anak sekarang more Iya, sensitif, iya. cepet tanggap. Iya, iya. Kalau Oscar itu kan lahir tahun 77. Jadinya masih semua secara apa ya, pengetahuan, gadget apa semua kan nggak ada Iya, zaman ada, dulu. Itu iya. pun sudah aku bisa lihat apa ya, tekanan buat anak-anak gitu. Jadinya kita juga jadi perempuan harus bisa lihat mana yang perlu dipertahankan secara kita dan anak-anak kalau punya anak-anak. Kalau nggak punya anak ya bagaimana kita nih sebenarnya ngapain sih membohongi diri sendiri? Iya betul. Siapa Itu tahu sih. masih ada kesempatan lain. Kesempatan lain tapi yang baik ya Iya. gitu. Kadang-kadang berpisah itu kan bukan sesuatu yang akhir dari segala. akhir dari segalanya dan aib atau apalah kata orang. Tapi kalau bisa lebih baik kenapa enggak? Betul. Malah bisa mungkin papanya atau mamanya malah bisa ketemu Betul. dalam keadaan lebih sehat. Lebih sehat. Betul. Ya lebih damai. Daripada sama-sama terus tapi yang ada ribut. Mereka tumbuh dengan kebingungan. Iya betul. Jadi Karena kayak berantem. toxic gitu ya. Iya, di rumah. jadinya malah kasihan kan buat Jadi anak-anak. Rek, jadi Rek sebenarnya kita mestinya walaupun bercerai kita mesti tahu kan apa yang terbaik gitu. Iya. Nah lo walaupun lo cerai terus lo kerja keras gitu dari bangun subuh gitu, tapi lo tahu itu lo buat anak-anak gitu. Gue tahu itu dan gue yakin bahwa Tuhan itu pasti suatu saat akan berikan. Cuman kita nggak tahu kapan. Tapi gue yakin dan gue yang penting gini dalam hidup gue waktu itu, gue kerja yang baik, gue jujur, Halal ya, kerjaan halal, halal. kerjaan halal, apapun capek nggak capek ya namanya orang kerja. Iya. Tapi pokoknya gue kerja yang jangan sampai nanti membuat anak-anak gue nggak bangga sama gue. Ada pikiran gitu sebagai seorang ibu. Jadi jangan sampai malu gitu pada satu saat mereka bahwa, waduh ternyata kita nih punya duit tapi kehidupan kita begini ya, Iya, gitu. iya, iya. Jadi gue kerja terus gue kerja dan gue memang fokus anak-anak. Sekarang kan nggak ada duit itu nggak gampang ya kalau seorang diri gitu. Iya, iya. Jadinya apa aja gue sampai dagang door to door pun gue lakuin waktu itu. Terus gue pertama kali kenal lo waktu itu kalau nggak salah ya di salon ya. Iya, gue Salon? kerja di salon, gue Di- kerja, di salon. gue kerja sama Yongki Pitoy, gue kerja sama Rudi Hadi Suwarno, Hairdresser. di hairdresser. Gue tuh kayak jadi GM-nya salon lah gitu. Iya, iya, Padahal iya. kan nggak ada Iya, sebenarnya. iya, iya. Tapi mereka perlu satu figur. Betul. Nah, yang cak gitu. Iya, PR-nya juga Iya, lah. kayak Iya. PR-nya. Jadinya ya itulah gue dipakai sebenarnya. Dan sebenarnya gue tuh murid, gue sebenarnya bisa hairdresser. Oh, Gue tuh gitu? bisa gunting rambut. Oh, iya, Gue tadinya belajar. muridnya Rudi gue. Oh gitu. Terus Rudi lihat waktu mau buka salon, Yongki kan guru gue. Karena pasti Rudi ngeliatnya lo bacotnya. Bacotnya, Iya kan? memang Iya pemenang kan? dari semua adalah bacot. Tapi loncer gitu. Iya. Dan orangnya biar ketemu orang baru kenal juga Iya. bisa. Hai. Ya gitu, gue memang orangnya memang Iya, gitu. kan? Tapi ya. terekstrim pernah melakukan apa aja sih Tan? Maksudnya kayak kan pernah jadi supir iya, di hairdresser iya, Iya. apa tuh yang ekstrim banget pernah kayak demi anak-anak gue demi bisa menyambung nyawa gitu kita sama Ya anak-anak. apa aja, gue tuh udah apa aja sampai jualan pun apa. Nah ada satu cerita nih, kita naik motor ya, misalnya kan waktu itu naik motor. Nah Oscar tuh duduk di depan, hujan lebat selebat-lebatnya. Nah Eke bawa bed cover Di motor. di motor, bawa bed cover, dia jual tuh dari bed cover, dompet, taplak meja, pokoknya lengkap lah pada masa itu. Oh jualan bed cover nih. Jualan bed cover, Oke. bed cover di belakang, anak gue di depan, Iya. bukan anak gue yang depan, bed cover depan, udah ya, balik nih udah. Pokoknya diamanin, karena waktu itu gue masih inget banget harga Versace 250.000, tuh mahal banget tahun 70-an Iya, itu ya, betul. jadinya mahal banget buat gue. Udah, kita naik motor, hujan-hujan nih,
Terus papanya Oscar bilang, kita tanggung nih ya, terus aja gitu. Ya udah deh tanggung. Ya dengan hujan-hujan lebat kita terus aja. Tiba-tiba kita kepleset deh. Astaga. Kepleset jatuh. Kita bertiga itu jatuh. Gue teriak apa? Bed cover, bed cover. Bukan anaknya. Bukan. Oh, langsung papanya. Kamu bukan anak kamu yang kamu pikir bed cover yang kamu pikir. Karena gue mikirnya, aduh kalau sampai ini bed cover hilang, Iya. malah nombok lagi gue bukannya malah duit gak dapet. Aduh sedih banget. Gue tuh memori gue itu inget banget yang Itu dari mana ke mana? Itu dari Kebayoran kita mau ke Halim. Jauh banget. Makanya jauh hujan lagi. Itu yang gue inget banget. Tapi sekarang biarpun itu ceritanya sedih, sekarang kita ketawa tentang itu ya. Iya, Tapi ketawa, perjuangannya betul. emang Iya. gila. Memang perjuangan. Perjuangan. Dan, Iya. Dan anak-anak tuh kalau diajak cerita Oscario tuh seneng banget cerita-cerita Bangga kayak gini. mereka. Mereka udah, Mam inget nggak Mam dulu aku. Iya. Mama malah mikirin bed cover, bukan aku yang Kebayaran Halim saya. Tapi itu kan menjadi apa ya? Sebenarnya sekarang ini bukan cerita pahit atau cerita sedih sih. Ya walaupun ada sedihnya, tapi lebih ke bangga nggak sih? Iya benar. Kita mampu Benar. melalui iya. itu semua. Makanya kalau gue selalu bilang ke orang-orang ya, kalau lihat seseorang itu sukses, jangan pernah lihat ujungnya, Iya. tapi lihat perjalanannya, prosesnya gitu. Betul. Dan sekali. harus diyakini deh, harus diyakini bahwa kalau kita berbuat dan punya tujuan dengan baik, Tuhan itu tidak diam. Apalagi tekun ya. Ya, tekun jalannya. terus saja menjalani. Ini namanya cobaan ya. Terus Nggak Red, gampang. lo pernah satu cerita yang gue nggak pernah lupa nih. Lo cerita zaman lo susah itu sampai makan aja, Nah, lo benar. duluin pembantu Nah, gitu. benar. Oh, Nah, iya. nah, jadi kan Iya. kita makan tuh kan anak-anak. Nah, Mario tuh suka sekali dengan opor tahu. Oke. Untung dia sukanya tahu. Dan dia Bukan tahu daging ya? dan dia tahu diri. Jadinya dia tuh makannya opor tahu setiap hari, harus ada opor tahu. Itu Mario. Oh gitu. Dalam hati gue, Tuhan tuh memang adil. Coba dia mau opor ayam, mati deh gue. Atau daging belado atau apa kan repot. Jadinya Atau rendang gitu. dia selalu makan opor tahu. Jadinya Mario itu bule karena tahu. Endo karena tahu. Sekarang makanan-makanan orang bule kan vegan Nah tahu itu gitu. dia. Nah, terus gimana ceritanya? Udah kan. Nah biasa kita tuh bikin opor, terus biasanya sayur bayam. Gitu. Pokoknya 2 macam aja makanan. Malam makan-makan, udah. Terus kebetulan Mario makan double hari oke. itu. Dia Karena kebutuhan. karena Mario memang tukang makan dibandingin kita tuh dia yang paling suka makan. Nah, udah dia makan double. Jadinya jatah gua dimakan Mario. Ya kan? Nah, si pembantu kan harus gua kasih makan. Gua bilang, "Udah makan aja." Lah ibu gimana? Gua bilang, "Udah, ibu nanti aja." Udah, ibu udah makan. Dia makanlah tuh. Yang sisa kita selalu pas-pasan lah makannya. Udah dibagi. Oke. Malam gue lapar dong, orang gue belum makan. Ya kan? Terus gue pelan-pelan ke dapur, pembantu udah tidur, anak-anak udah tidur. Pelan-pelan ke dapur, terus gue lihat di situ ada kuahnya bayam sama kuahnya si opor. Tinggal kuahnya. Tinggal kuahnya. Udah nggak ada tahunya, Udah nggak ada bayam, nggak ada tahu, nggak ada bayam. Gue makan. Pas Pakai gue nasi. makan, pakai nasi. Pas gue makan itu, mungkin makan sendok keempat apa kelima, gue lupa gitu. Terus pembantu gue buka pintu dapur gitu. Loh, terus dia lihat lah gue makan sama kuah itu. Pembantu gue tuh bersujud di kaki gue gitu. Aduh ibu mohon maaf kalau tahu saya tadi bagi ibu. Saya bilang nggak apa-apa. Itu juga memori gue, itu juga yang gue kenang gitu. Itu pembantu gue yang the best pembantu deh. Gue sambil kemarin mana baru ngobrol. Kemana ya namanya Jue? Panggilannya Jue. Kemana ya si Jue itu gitu. Kalau ada tuh pengen banget kita ketemu gitu karena masanya anak-anak sama Reunian dia. lagi lah ya. Gitu. Tapi Tante Regi ini orangnya berarti selfless ya, maksudnya nggak selfish gitu. Jadi dia mikirin orang sekitar dulu, baru mikirin diri gue. Ya udah yang penting orang sebelah gue kenyang dulu deh. Ya karena kalau dia sakit pembantu gue tambah repot Iya, lagi. bener. Siapa yang mau jaga anak-anak Iya, bener, gitu. bener. Tapi pokoknya perjalanan lo tuh naik turun Iya, tapi lo betul. jalanin. Gua terus ya. jalanin. Sampai suatu hari lo main Flamboyan 108 Betul. menjadi artis dengan dialek Betawi yang Betul. kental. Iya. Gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Dia.
Coba ceritain itu gimana caranya. Aduh, Tadi itu- berarti tante nggak punya ini dong, nggak punya acting ya, background acting. Enggak ada. Gue nih otodidak gara-gara Debbie Saertian. Cuman ini doang Jadi nih, ya, shot jadi, doang, bacot doang. Debbie, bener-bener Debbie gue. Itu gimana ceritanya tuh? Nah tuh Debbie tuh, tanya sama Debbie tiba-tiba. Gue kan sebenarnya kerja tadinya di belakang layar di satu produk stasiun TV. Oke. Bekerja di belakang Di layar. bagian apanya tuh? Aku di bagian ya macam-macam kerjanya, orang macam-macam. Bisa Rebutan kontrak aja. Dia kerja, semuanya, aku semua. semuanya. Ini kalau orang mau bikin acara di TV, nah aku yang di belakangnya. Nah, jadinya kontrakin, ini artisnya ini, nanti ngobrol kontraknya, oke, bikin oke. kontraknya, Iya. terus persiapannya di TV-nya, pokoknya gitu-gitu deh. Oh, tapi Gitu. belakang layar. Aku kerja di PH juga, Oh, iya. gitu. Ada Production kerja juga house. pernah di stasiun TV, gitu. Aku Oh. sebagai audisi master, pernah Oh. nonton Kata Berkait. Pernah dong. Nah, aku pernah SD. nonton Rahasia Keluarga. Pernah. Nah, aku yang audisiin orang-orangnya. Oh, audisi casting mereka Casting. gitu. Itu juga otodidak. Itu juga otodidak. Ya. Tapi apa ini buat Sis Debbie apa yang potensi yang dilihat Ya, betul. oleh Anda, oleh Ya. Sis Itu, Debbie ya. sampai akhirnya kayak gue narik dia deh jadi artis. Maksudnya jadi mempunyai maksudnya masukin dia ke karakter gue yang gue mau gitu. Ya, jadi sebenarnya waktu persiapan bikin film sinetron Flamboyan 108, jadi kan yang jadi bapak tuh udah Robby Tumewu. Iya. Ini setelah Lenong ya, Lenong Rumpi. Setelah Ya, Lenong Rumpi, setelah setelah Lenong. Lenong Rumpi, setelah Vandanu gitu Iya, deh. iya. Nah, terus yang jadi bapak tuh Robby, terus anak-anaknya Desi Ratnasari Sari, sama Elma Tiana. Tiana. Elma Tiana. Nah, tadinya Parang maunya gue ngedirect juga tapi jadi Main istrinya juga. juga. Oh. Cuma gue karena waktu itu sinetron pertama yang gue direct sendiri, Betul. gue mau fokus di Directnya. directnya. Mm-mm. Jadi Param akhirnya bilang, ya udah kalau gitu kamu cariin ini karakter istrinya Robby, tapi saya mau yang bisa bacot Betawi, pokoknya kurang lebih kayak kamu aja. Nah, Oke. Gitu. Akhirnya cari dapetlah 3 orang calon nih. Ada waktu itu Pragawati, namanya Indra Widiawati. ya. Indra apa kabar? Hai Indra. Terus Oci itu ya. penari Suara Mardika. Juga Terus bacotnya juga oke ngablak. tuh. Pokoknya nyablak semua ya. yang gue cari bacot. Hmm. Ya ini Regila Walata, bacot juga. Terus gue minta foto dong, foto mereka semua. Sodorin lah ke Pak Ram Punjabi. Terus Ram Punjabi milih Regi. Soalnya gue agak India kali ya. Regi. Udah nih akhirnya gue bilang, oh ya udah oke Regi gue hubungin. Gue bilang, Rek lo mau kan jadi istrinya Robby tapi bacot Betawi. Terus lo jawabnya gimana? Gue bilang, Dep, gue nggak bisa, Dep. Lu cari orang lain aja deh. Beneran gue nggak bisa. Nggak bisa dialek Betawinya. Iya nggak bisa, bukan dialeknya ya. Bayangin gue harus main. Waktu itu Daisy sama Elma tuh lagi topnya, Lagi top-top. top-topnya banget mereka itu berdua itu. Terus sama Robby juga pada saat itu. Iya. Aduh, bayangin Eko tiba-tiba di antara 3 bintang, nongol nggak bisa main. Aduh, apa nggak dilempar baru 3 episode. Aduh, gue udah mikir nggak mungkin nih. Dep, gue nggak bisa deh, Dep. Dia bilang kenapa? Ih, gue nggak bisa, Dep. Bahasa Betawi juga gue nggak bisa. Gue nggak bisa Dia Betawi. bilang. Gue tuh bisanya Padang. Kalau bahasa Padang gue bisa. Padang Gua bisa, lo tuh ngomong Padang sama dia. Nah, Pakai C. Padang. Padang. Dia kan orang Awak kok. Hah, kok bisa sih? Bisa. Kok kamu bisa, Ya Bang? kan aku orang Padang. Oh, orang Padang. Awak. Ya, Orang Awak. Ya, orang Awak. Oh, Itu kampung pun gua di juga mana? Kampung di Di mana? Pariaman, tapi Oh, gue lebih Pariaman. Betawi daripada orang Betawi. Gue disuruh Aduh, masuk Padang kita nggak bisa. kebalikan. Kebalikan. Karena dia dulu kecilnya di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Ya, Jadi gue gitu. bilang akhirnya sama Regi kan, dia bilang gue nggak mau, gue bukan bisa, nggak mau, dia ya. bilang gue nggak bisa, Bisa, dan ya. gue nggak berani. Terus gue tanya, gue bilang nggak, intinya sekarang gini deh Rek, lo mau atau tidak? Mau sih, Iya. tapi gue nggak bisa bahasa Betawi. Kalau lo mau, kuncinya itu aja, lo mau, Gue direct. gue kasih tahu, gue bilang gitu, gue ajarin ngomong Betawi. Ya udah deh, akhirnya berani dia, mau dia, Nyobain. ya udah terus belajar Belajar berkali-kali. berkali-kali Dan emang yang bener-bener nggak bisa dari loh. nol. Berapa lama sih belajar dialek kayak gitu kan? Lu kan mau ngomong baca dulu. Iya. Terus kebetulan orang soundnya orang Betawi. Jadinya pas aku ngomong dekat orang sound aja ngomong. Terus enggak Bu, itu E Bu. Misalnya kan aku bikin E, sekolah apa semua. Oh enggak Bu, itu jangan, itu enggak E. Sekolah aja. Terus apalagi gitu semua karena semua di E-in Iya, pertama iya, kan. iya. Jadi Semua di E-in. pertama-tama manggil Robby aja kan mestinya abang gitu. Iya. Abang.
Pokoknya semua gue bikin aja waktu itu. Tapi ternyata kan nggak gitu. Nah sebenarnya aku dibantu oleh orang soundman-nya itu tuh, baik banget tuh. Ada yang selalu bilang, jangan gitu, nggak gitu mbak, gini. Oh ya, ulang lagi. Terus tekannya di sini mbak, kurang nyablaknya mbak, naik lagi di suaranya di sini, gitu terus. Ulang terus. Berhasil. Cuma ada satu kata yang dia kita mesti ngulang-ulang retake 14 kali retake. Sekarang udah bisa ngejogrok. Oh, gua ngomong ngejonggrang, ngejibeng, wah akhirnya pakai tulisan sama Robi bilangin, aduh ditulis deh nih, kok nggak selesai kita syutingnya, ditulis gede-gede sama Robi. Mata lu kemana? Ke situ. Ya udah situ. Robi nungguin di situ. Macem-macem lu ngejogrok lu. Selesai. Tapi 14 take. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi akhirnya biarpun mungkin ini pelajaran juga buat teman-teman yang lagi nonton Delman Gaul juga. Tante Regi itu bisa begini karena juga mau belajar juga ya. Oh iya. Akhirnya karena belajar terus, akhirnya bisa di posisi yang sekarang ini. Dan mungkin juga jangan pernah maksudnya jangan tidak berani untuk mencoba. Kalau sesuatu hal itu kan sesuatu hal yang baik sebenarnya. Momen sinetron itu kan sesuatu yang baik. Misalnya orang, lu bisa mau nyanyi nggak misalnya, lu bisa nyanyi deh gitu. Kan nggak apa-apa, coba aja gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini buktinya aku dicoba sama sahabat. Ini enak kalau sama sahabat kan. Lu bego amat sih. Aduh tuh kayaknya harus bisa nih. Jadi begoin temen gua nih. Kalau sama orang lain, kalau orang lain mungkin udah down kali, udah nggak enak, udah apa kan. Tapi kan gua nggak galak kan waktu ngedirect. Baik banget. Masa sih? Nggak galak. Masa sih? Beneran? Ini beneran nggak peres nih? Nggak peres, nggak galak. Karena dia tahu cara ngegiring gitu. Dia giring, tapi di satu momen udah ya Rek, kira-kira gitu. Lo udah harus bisa nih di sini. Itu Debbie. Ya udah. Sama Robi juga. Gue kalau marah diem ya Rek. Kalau udah marah banget ya, kalau udah marah diem kita malah takut. Malah kalau masih bacot ya. Kalau dia masih bacot nggak apa-apa. Nggak apa-apa selagi dia masih bacot. Tapi kalau dia diem, waduh udah deh. Eke juga ricut, Eke juga. Biarpun Eke tapi pernah. Pas lagi ngedirect gitu atau enggak, kita pernah lah waktu itu pakai satu sutradara satu kan. Iya. Ada orang dari luar, yang nggak usah sebut dari luar lah orangnya. Udah dia lebih ngatur ini, padahal kan ini sebenarnya mainnya, dia kan di belakangnya cuman ngatur. Oh disikat, Eka, Ambonnya keluar nih. Eka ada lagi nih Ambon di belakang, kalau ya perlu. Oh ya, terus udah kayak gitu akhirnya dari flamboyan ya, dari flamboyan itu terus aku diajak tuh Deddy Miswar ngajak Mat Angin, terus main Dewi Fortuna, terus dapat tawaran tapi tetap dengan dialek Betawi. Tapi dengan khas dialek terkenal dengan Betawinya Regi jadinya. Terus ada antagonis waktu Dewi Fortuna yang maki-maki Daisy juga. Sampai Daisy takut. Sampai lupa dialog. Aduhnya serem amatnya, stop. Bisa. Oke. Terus udah kayak gitu nih kan jadinya Tante nih di bidang di bidang perfilman lah ya, sinetron gitu. Terus udah gitu Ani Koci alias anak-anak juga dilempar juga nggak sih ke dunia hiburan? Sebenarnya Mario Oscar itu enggak sebenarnya. Orang waktu itu ngelihat Mario. Sebenarnya waktu itu namanya Randy Salo, ini nggak Randy almarhum. Nah dia bilang, Rek itu anak lo ada aneka waktu itu. Coba deh. Kelihatannya anak lo foto-foto lucu tuh anak lo gitu. Pertama ditanya Mario mau nggak? Mau gitu. Ayo deh coba aja gitu, coba aja. Akhirnya coba dia, kita coba. Masuk. Udah, akhirnya malah jadi favorit, jadi malah dia dung dia duluan. Terus akhirnya kalau Oscar tamat SMA sih baru mau ngapain nih kita gitu. Udah deh aku tadinya mau sekolah di ITB nggak diterima gitu, tapi ya itulah jalannya Tuhan lagi. Akhirnya jadi desainer, malah anak ITB sekarang di kantor dia. Iya bener. Untuk ini apa? Desain. Iya desain atau apa kalau ke sekolah itu apa? Praktek kerja, praktek kerja. Internship magang. Oh gitu. Nah waktu anak-anak umur berapa, Oscar khususnya umur berapa dia tahu kalau dia punya keahlian dia itu gambar. Dia tuh di SMA, Oscar tuh juara terus di SMA tuh. Juara kelas ya, juara satu. Dan bikin kalau misalnya perpisahan dia tuh yang dekor gitu. Nah gue liat ini anak soalnya pinter juga, dari mana ya dia pinter gitu. Terus
kakak gue pinter ngelukis. Ya, kakak gue ada 2, Pong Harjatmo kan kakakku. Nah, si Mas Pong itu aktor tuh. Nah, itu jago nggambar, itu jago ngelukis. Nah, dia ngelukis bertiga. Nah, Oscar ikut tuh. Oh, bagus banget ternyata. Nah, di situ aku tahu bahwa Oscar itu bisa gambar, terus bikin lukisan di kanvas gitu. Terus arahkan ke. Nah, waktu S-Mod itu sebenarnya dia nggak diterima di ITB, S-Mod masuk Jakarta. Gitu. Dia bilang, Mam, aku kok nggak nyoba aja ya, Mam. Tapi kamu jadi desainer. Mau jadi desainer atau mau? Dia katanya pengen jadi pematung sebenarnya. Dia pengen sculpture gitu, pengen jadi itu. Terus aku bilang, ya terserah kamu. Pokoknya, dan itu waktu itu dolar kan S-Mod baru pertama gitu. Udah tantangan lagi hidup buat gua kan. Udah toto dolar naik lagi. Wah, terima Krismon. Aduh, nggak bisa habisnya. Terus ya tapi kita terus kita stop. Udah deh, kalau nggak kita tanggung jawab aja. Udah, coba aja. Ya udah, akhirnya berjalan lah. Kalau Oscar berjalan dengan sendirinya, dengan tanggung jawabnya. Mario terus gitu. Jadi kan tadi ya bilang umur 23 ya cerai, terus 20 tahun ya sendiri. Iya, betul. Nah, selama 20 tahun itu ya benar-benar fokus aja. Fokus sama anak ya. Sama anak-anak Iya. aja. Tapi ada pacar juga ya Deborah. Iya, gue juga Jangan lupa ya. Jangan lupa Deborah itu Deborah. Ya, Tapi nanti kok nggak kesian janda-janda soal 20 tahun. Enggak, gua nggak 20 tahun. Gua 20 tahun tuh status sendiri. Iya, tapi ada pecongan ada, lah ya. ada penghibur. Ada, Harus ada penghibur hidup kita. betul. Tapi terus akhirnya menikah dengan yang dari sekian banyak yang menyukai sampai akhirnya pilihannya ke Nick waktu itu. Sebenarnya menyokap gue. Nyokap gue bilang gini, gue nggak akan meninggal kalau lu nggak nikah. Cucu-cucu lagi pada kumpul. Aduh, Oma sampai 120 nih kayaknya. Wah, ini Oma kayaknya sampai 120 nih. Kalau Mama nggak nikah gitu. Ya udah aku ngobrol sama Mama, aku bilang, Mam kan nggak mungkin nikah sama ini sama itu gitu, atau comot orang gitu kan nggak mungkin kan, harus karena aku sendiri segini lama, dia harus belajar karakter aku juga kan. Kita mandiri nggak gampang ya Dep ya, gitu, terlalu mandiri juga. Terus akhirnya udah, terus ada Nick. Nah Nick tuh Mama ngomong gitu, kayaknya ini orang baik nih buat kamu, gini gitu. Ya udah benar, aku nikah 2002. Mama meninggal, aku nikah Februari, Mama meninggal November. Di tahun yang sama. Cuma 8 bulan setelah gue nikah. Jadi memang dia benar-benar dapat blessing juga, kan? Iya. Udah menyenangkan juga. Iya, betul, Mama. Iya benar. Tapi kalau masalah Ani Koci alias anak, ya kan, anak itu tante strict nggak sih sama anak? Maksudnya kayak galak, kayak, hidup ini tuh berat, lo gimana cara ia mendidik anak-anaknya? Aku itu karena bisa dibilang anak-anaknya berhasil. Kayak gini, aku itu kalau sama anak tuh komunikasi. Tapi galak nggak apa gimana? Aku galak mukul apa nggak pernah. Aku gitu-gitu nggak. Cuman ngomong, jadi dikasih pengertian. Jadi waktu Mario SD yang ngomong bahasa SD, SMP, bahasa SMP, SMA terus kan sampai sekarang. Ada masa bandel-bandelnya, apalagi Mario kan. Mario tuh bandel di sekolah. Ya. Tapi nggak bandel hari-hari. Bandel di sekolah tuh maksudnya apa? Sekolah bolos? Enggak, bukan. Bolos enggak. Ngebela temen berantem, panggil. Terus ngelawan guru, panggil gitu. Tantri panggil. Panggil gitu. Tapi di luar sekolah, dia tuh anak biasa yang aktif, aja, malah ngumpul-ngumpulin temennya main sepedaan, terus punya geng main bola gitu. Jadi aktifnya olahraga, dan dia mulai cabi kan umur 10 tuh. Dia mulai gendut gitu. Terus aku suruh olahraga, pokoknya pulang harus keringetan. Ini setiap sore dia pulang keringetan, sampai keterusan sampai sekarang main basket nggak berhenti. Padahal umur juga udah 40. Jadi artinya cara lo mendidik anak-anak waktu itu bukan dengan hanya bilang jangan atau nggak boleh atau mukul kayak udah jangan gitu. Iya kan, komunikasinya setiap ada masalah dikomunikasikan. Jadi setiap aku kerja, aku bawa nih pekerjaan Mama. Jadinya tahu. Udah. Terus kalau ada masalah suatu misalnya yang bikin aku kesel, aku duduk sama mereka, aku ngomong. Dan kapan waktu bicara adalah waktu makan malam, karena waktu aku dimakan malam, karena aku kerja kan, karena kumpul, jadi situ ngobrol. Nah di situ bercerita mengenai ya sifat kehidupan, hidup yang baik bagaimana, hidup tidak baik itu di situ tuh ngobrol. Nanti mereka jawab. Nah mereka jawab. Terus kalau kita berantem,
mereka kalau berantem sama aku tuh berantem seperti temen loh. Jadi berargumen doang. Berargumentasi. Dia kayak gitu, mama nggak bisa, mama tuh gini-gini begitu. Jadi kalau orang nggak ngerti, pasti ngeliat anak, ini anak durhaka ya, gitu. Tapi enggak, kalau aku memang membiarkan dia mengeluarkan perasaannya. Berargumentasi, tapi kan namanya kita aja ada keselnya. Masa anak nggak boleh kesel? Boleh dong anak kesel. Jadi pada saat itulah sebenarnya kita lagi melihat anak kita. Kalau aku, nah ini sampai di sini nih dia ngertinya. Berarti yang dia salah ngerti itu di sini. Berarti miskomuni di sini. Iya, di situ yang aku masuk langsung. Gitu kan, kalau anak diem aja kita nggak pernah tahu anak itu rasanya kayak apa. Taunya di luar bagaimana? Nah, mungkin pelampiasannya malah di luar, malah gini, malah begitu. Tapi gitu. pernah nggak Rek di sebuah argumentasi gitu, misalnya ternyata argumennya anak-anak yang benar, lo gitu. salah. Nah gini, nah itu kita kalau bertiga ngobrol, misalnya aku sama Oscar deh ya, ribut, dadat, udah nih masuk kamar, kesel kan, masuk kamar. Siapa nanti yang merasa bersalah, dia akan mendatangi kamar itu. Oh gitu. Ya, jadi kalau gue yang salah, gue yang datang ke Oscar. Kalau Oscar yang salah setelah berapa jam ya, bisa aja besoknya juga, itu karena menetralisir, menurunkan dia datang ke kamar terus peluk, sorry ya mam, aku gini. Misalnya aku juga terlalu keras, aku yang bilang sorry ya. Gitu. Jadi emang komunikasi ya penting. Komunikasi. Ya, kan? Dan dari kita anak-anak kecil udah dibiasain. dari anak kecil sampai hari ini. Jadi kalau misalnya Oscar punya masalah apa gitu, pasti kita duduk makan malam, kita ngobrol bertiga. Mario punya masalah apa, kita duduk bertiga. Gitu. Jadi ini dia kan perlu omongan dari luar ya. Maksudnya pertimbangan. Jadi sebelum misalnya dia mau melangkah melakukan sesuatu atau aku juga misalnya mau ambil keputusan, gimana ya anaknya kira-kira ya mama kalau begini ya gitu. Mama agak bingung nih. Ya nanti dari pendapat Rio begini, dari Oscar begini. Kalau Rio tuh lebih wise, kalau Oscar tuh lebih saklek. Oscar tuh kayak aku langsung sebaiknya gini, bikin orang begini. Oke. Nah sekarang anak-anak, istilahnya anak-anak sudah cukup berhasil lah ya dengan jalannya masing-masing, ya kan Rek. Jadi Oscar juga udah berhasil dengan karya-karyanya gitu. Mario juga berhasil dengan apa yang dia jalani gitu. Apalagi yang lo pengen lo harapkan dari anak-anak? Sebenarnya gini, dulu gue bercita-cita katakan ya, gue cita-cita 10 tangga deh gitu. Tangga 1 ini, tangga 2 ini gitu. Kayak poin ya? Poin 1 gitu. Aku mendapatkan mungkin ekstranya 90 tangga gitu. Jadinya di luar semua deh gitu, di luar ekspektasi aku dengan harapan waktu aku susah, sampai aku di tengah-tengah mulai agak sukses katakan gitu, sampai aku sekarang merasakan udah deh gitu. Di usia jadinya memang targetku di usia 60 tuh aku harus beres gitu. Waktu aku pisah itu, waktu pisah tuh aku gini, waduh ini aku umur 20 ini hidupan susah, nggak apa-apa, gue susah, tapi nanti waktu gue 60, gue harus bisa berdiri kaki gue, ada suami nggak ada suami, sampai gitu tuh dulu, karena kan habis pisah ya, ada suami nggak ada suami, gue harus bisa, dan gue nggak mau nyusahin orang gitu. Itu tekad dari dulu tuh. Dan semua tuh tekad-tekadku pelan-pelan tuh Tuhan kasih gitu. Biarpun nggak segabrek, nih gue kasih berat gitu ya. Betul, tapi dengan segala proses tuh pelan-pelan. Udahnya kalau ditanya mau apa, Tuhan udah kasih aku bonus luar biasa gitu. Lihat Mario, ya begini ya, maksudnya mengertiin aku seorang ibu dengan sebagai single mom itu kan juga nggak gampang ya anak-anak gitu ya. Dengan emosiku, kan kita juga punya emosi yang nggak stabil kan biasanya kalau single mom. Capek pulang kerja, anak rewel itu. Anak-anak aku tuh cukup pengertian gitu. Jadi aku tuh puji Tuhan banget gitu. Oscar punya pemikiran yang selalu panjang 5 kali ke depan gitu. Oscar itu kalau bikin sesuatu gitu. Jadinya it's a blessing gitu. Aku punya 2 anak ini benar-benar blessing gitu. Apapun mereka sekarang nih hasil didikan lo. Iya gitu. Kan? Tapi dari mereka juga kan Deborah. Jadi ini 2 arah kan. Kalau guanya baik, anaknya enggak, atau anaknya baik. Ada keinginan juga dari mereka untuk melakukan sesuatu untuk membahagiakan. Iya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya kunci sukses itu juga harus sering bersyukur juga kali ya. Oh iya, terus sangat. kayak gitu. Sangat. Bersyukur ya Desa sangat amat tukang bersyukur dari muda juga. Ya. Soalnya kayak kadang-kadang kan buat anak-anak zaman sekarang tuh aduh kok hidup gue gini banget sih, padahal belum, maksudnya kayak belum maksimal belum sampai di titik belum perbedaan hidup sekarang itu anak-anak jangan instan.
Bener. Jangan sesuatu pengennya instan, Jangan segera, gampang cepat ya. cepat. Semua itu by proses. Harus sabar ya Harus berarti sabar. ya. Kamu di perut ibu kamu 9 bulan dulu kan? Iya, betul, betul. Contoh. Nah, tadi Ye ngomong soal kayaknya tadi kita sempat sebelum ini ya syuting ini Ye sempat ngobrol soal Ye suka kumpul-kumpul sama single mom. Oh ya, aku suka kumpul. Tadi aku lihat videonya ada beberapa ibu-ibu. Iya, gitu. jadinya karena aku merasakan 20 tahun itu fight sebagai single mom itu nggak gampang ya. Dan itu aku di tahun 80-an ya pisahnya gitu. Nah, bayangkan single mom di tahun 80-an itu. ini saat tahun ini, saat saat ini. ini maksud aku tahun 2000-an itu nggak maksudku nggak gampang ya dari 19 dari lebih gini maksudku, semua tuh lebih anak-anak lebih banyak taunya Instagram apalah segala macam itu YouTube dan itu kan ngedidik anak-anak untuk hal-hal kayak begitu juga susah. Oke. Terus sekarang semuanya lebih terbuka. Iya. Dan anak-anak juga lebih banyak mengerti, lebih pinter, Lebih cepat lebih mengerti. cepat. Ya, betul. Jadinya menurutku as a single mom we need someone to talk gitu. Dari dulu lah, dari aku dulu tuh juga pengen misalnya aku ngobrol sama Debbie gitu. Tapi ngobrol sama Debbie kan sebatas Debbie ya, gitu. Tapi kalau Debbie belum pernah merasakan single mom, ya paling Debbie cuma bilang, "Udahlah Rek, sabarlah Rek." Kalau sabar sebenarnya kita nggak perlu hanya sabarnya. Iya, Kita perlu deep yang kita di dalam kita ini bagaimana nih, kayak start mau usaha apa ya. Iya. Aduh anak-anak bingung dan hal-hal itu kan aku ngalamin. Oke. Jadinya aku bisa bershare sama mereka. sama para single Para mom single ini. mom tuh ada suaminya yang begini, ada suaminya yang begitu. Iya. Aku selalu ambil kita sebagai perempuan aja, gitu. Karena kan itu saling menguatkan saling sebenarnya. menguat, sangat saling dan menguatkan. sharing pengalaman. Saling pengalaman, jadi mereka dengar sana, dengar sini. Mereka merasa bahwa nggak hanya mereka, gitu. Ternyata ada yang lebih susah lagi Lebih loh susah dari lagi. mereka. Nah itu kita saling menguatkan. Nah itu memang aku lagi pengen bikin kayak ininya ya, mediasinya untuk tempat orang-orang itu bisa ngobrol sih Bisa sebenarnya. ngobrol. Pengen banget sih Dep, berbagi Dan ya. sebenarnya saling menguatkan Iya, sih. benar. Lebih tepatnya saling menguat satu sama lain. Dan Betul. saling menginspirasi juga kali ya. Iya. Jadi bisa Dan jadi wanita jangan lemah aja. Iya, Betul, dengerin Jangan tuh. lemah aja. Buat Soalnya kan kalian. kalau cerita-cerita sama temen kan mungkin ada yang masih bersuami, mungkin ada yang single, Betul. mungkin ada yang Iya, karir, betul. ya kan. Benar. Tapi kalau sesama single mom mungkin bahasanya bisa sefrekuensi gitu ya. Iya. Itu lebih tepat. BTW ani-ani ye mandus. Iya. Anik-anik Eike di mana ya? Aduh Mario Oscar lagi di Berlin. Oh, di Oh, lagi di Berlin. Berlin. Ya dia sekarang back and forth bolak-balik aja dia Berlin. Ngapain dia? Udah buka ya? Belum, lagi penjajakan. Penjajakan Lagi mau lihat- ngapain? Kan dia pengen juga ada bikin sesuatu juga di Berlin. Masterpiece. Iya atau apa gitu. Lagi lihat-lihat lah. Karena ke luar negeri kan nggak Kok segampang di pilihannya sini. Berlin? Nah itulah nggak ngerti dia suka sama Berlin. Iya, aku Berlin itu tempat artnya bagus. Oh gitu. Ya benar, dia suka sekali sama Berlin gitu. Nah kalau Mario gimana kabarnya Mario baik-baik, ini si Mario harusnya ada nih, kita panggil aja ya. Dia tuh belum mau kawin larang say. Nah itu dia, Kita nah tanya itu dia, aja nanti. itu salah, Kita ngerempong aja dulu Iya, Mbak. iya. Masa belum kawin larang say. nggak tahu ya. Kalau Eke gimana anak aja sih? betul. Gitu. Anak happy, Eke happy. Iya, betul. Gitu. Mana nih Mario? Coba Rio. Emang Adin desa? Kayaknya ada, Yo, ayo. harusnya ada deh. Adin, Ada. Mandin. Yo. Oh my God. Tuh. Hai Mario. Aduh ikut-ikutan di sini. Ya kamu. Hai. Udah lama nggak ketemu. Nih, kalau Ye, sahabatnya Dese, Iya. ya kan? Kalau Eke, Dese. Dese sering nonton aku kalau nyanyi. Oh iya. Tante nonton aku ya kalau nyanyi. Oh iya iya iya. Suara Mardika hampir sama lah. Gimana kamu bisa bikin acara di sini ada Ayu. Organ-organ kecil kumpul ya, Nek. Desa drummer nih Desa. Dese drummer. Drummer. Iya. Oh gitu, yuk. Janji ya. Iya. Ya, nanti kita liput. Oke. Boleh dikasih
kasih. Kita beramai-ramai. Kita ngobrol nanti sama Mario. Iya, iya. Oke, boleh. Ya kan? boleh. Tapi di episode selanjutnya kali ya. Oke, kalau ya gitu, kan? Sekarang iya. kita udahin dulu di sini. Bener, ya Ya kan, udah. makasih Regi. Sama-sama Terima kasih. Deborah. Thank you so much Deborah. Ya, thank you Deb. Nanti kita ngobrol Thank sama you, Mario ya. Oke. Oke. Jadi terima kasih, jangan lupa di like, Di like, subscribe, di subscribe, share dadu. di share, jangan lupa di komen dan hidupin notifikasinya biar kalian selalu terupdate dengan kita berdua. Ya enggak Sampai sih? ketemu lagi di Bye. 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 Debbie Dan Elman bergol.